Nah, teman-teman, jadi kemarin itu aku habis ngeberesin ini ya, lemarinya mungkin teman-teman yang lihat pangling ya, karena ngehadap ke sini. Tadinya itu kan ngehadapnya ke sini ya, teman-teman. Cuman sekarang ngadepnya ke sebelah sana. Jadi kelihatan beda gitu ya, teman-teman. Karena aku pengen suasana yang beda. Kemarin sih udah dirubah suasana atau posisinya ke sebelah sana, cuman nggak aku videoin ya, teman-teman. Nah, sekarang itu belum selesai semua nih kerjaan rumahku ya, teman-teman. Masih berantakan, kayak benang-benangnya masih berantakan, terus itu juga tuh di sini masih berantakan, belum dirapihin ya, teman-teman. Dan habis sholat itu juga mukena masih berantakan ya, teman-teman. Biasanya aku simpen di kursi yang ini ya. Yuk kita beresin yuk, teman-teman, biar rumahnya terlihat rapi. Dan juga aku mau beresin tempat tidur aku yang masih berantakan. Pokoknya banyak banget kerjaan rumahku ya, teman-teman. Ikutin terus ya aktivitas aku kali ini. Nah, ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya ya, teman-teman. Jadi video aku ya berkelanjutan aja ya, teman-teman. Jadi bersambung, lanjut lagi gitu ya. Nah, sekarang aku mau beres-beres rumah ya. Meskipun rumahnya udah beres, setidaknya menjaga kebersihan itu lebih baik ya, teman-teman, daripada harus dari awal tuh capek banget. Kayak kemarin ya, aku beresin ini ya, teman-teman, ini sehari, terus beresin yang sebelah sana sehari, terus aku juga beresin tempat di kamar itu yang pojokan itu sehari. Nah, kemarin juga kan aku beresin kaca juga ya, teman-teman, ngelapin kaca itu sehari. Jadi kalau misalkan kerjaannya dikerjakan dalam satu hari semua, itu pasti capek banget. Jadi kemarin itu aku cicil satu-satu ya gitu ngerjainnya, biar enggak capek gitu ya. Kalau misalkan ngerjainnya separuh-separuh, sedikit-sedikit, itu nggak kerasa capek ya, teman-teman. Itu adalah tips biar nggak capek ngerjain pekerjaan rumah ya, teman-teman. Jadi kalau kita ngerjain sekaligus itu, kerjaan itu sekaligus banyak itu ya, teman-teman, pasti bakalan ngabisin energi gitu ya, ngabisin tenaga yang ekstra gitu ya. Jadi mendingan kita cicil-cicil aja ya pekerjaannya. Dan kemarin juga aku mengerjakan pekerjaan rumah di luar juga ya. Kenapa aku kemarin itu jarang banget ngevlog, jarang banget bikin video, karena emang aku pengen fokus untuk beres-beres rumah ya, teman-teman, biar semuanya kelar gitu ya, biar depan bersih, belakang juga bersih. Jadi di depan itu, teman-teman, alhamdulillah sekarang udah rapih ya, teman-teman. Jadi barang-barang di teras itu udah diberesin, terus rumput di depan itu kemarin itu udah aku cabutin, terus bersih gitu ya, teman-teman. Tinggal sekarang nanti tinggal sapu-sapu dikit-dikit, terus ngepel juga dikit-dikit gitu ya, teman-teman. Karena kalau nggak dipaksain, pekerjaan itu nggak bakalan kelar gitu ya, teman-teman. Apalagi kalau tipe aku ya, kalau dikontenin itu malah ngabisin waktu yang harusnya setengah jam selesai, malah jadi 2 jam kayak gitu ya, teman-teman. Oke, ikutin terus ya aktivitas aku kali ini, ngapain aja pokoknya, teman-teman. Tonton terus ya videonya. Oke, kita lanjut. Tadi aku udah beresin di tengah rumah ya, teman-teman. Sekarang aku tinggal beresin di kamar. Nah, ini aku buka dulu jendelanya biar terang ya, teman-teman. Karena udah siang, jadi jendelanya atau gordengnya itu aku buka. Nah, kita beres-beres di kasur ya. Yang kasur aku nih masih berantakan, banyak alat-alat atau ada HP juga ya, tergeletak gitu aja di kasur. Nah, di kasur itu ada bantal, ada segala macem gitu ya, belum
aku beresin. Nah, ini aku beresin kali ini ya teman-teman, setelah Paksu berangkat kerja. Jadi aktivitasku setiap hari ya seperti ini, beres-beres rumah, beres-beres kamar tidur, kayak gitu ya teman-teman. Namanya juga ibu-ibu ya, kalau pagi tuh pasti yang dipegang kerjaan rumah ya teman-teman. Tapi ada juga sih ibu-ibu atau emak-emak yang mengerjakan pekerjaan rumah itu di malam hari ya teman-teman. Jadi tergantung kita enaknya bagaimana. Kalau aku sih tidak menentu ya teman-teman, kadang-kadang beres-beres itu di pagi hari, kadang-kadang di malam hari ya. Kalau misalkan paginya itu ada kerjaan lain seperti menjahit gitu ya, yang harus dikerjakan buru-buru, yang harus diselesaikan, pasti aku kerjakan jahitan aku. Tapi kalau misalkan nggak ada kerjaan ya aku ngerjain pekerjaan rumah gitu ya teman-teman, aktivitasku sehari-hari. Dan aku juga mengerjakan pekerjaan rumah itu di kala Paksu udah berangkat kerja, jadi aku enak gitu, leluasa ngerjainnya ya teman-teman, lebih bebas. Tapi kalau misalkan Paksu itu ada di rumah, rasanya tuh pekerjaan nggak rapi-rapi ya, nggak tahu kenapa, mungkin jadi kayak ke bawah mager gitu. Apalagi kalau misalkan ya teman-teman, kalau Paksu libur di rumah pasti aku juga kayak jadi males-malesan gitu. Ikut males-malesan gitu ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih kayak aku? Kalau misalkan suaminya libur, rasanya kita tuh pengen libur ngerjain apa-apa gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Rasanya tuh pengen, ya udahlah suami libur kita pengen libur, tapi ya namanya mama nggak bakalan ada liburnya ya. Tetap masak lagi, nyuci piring lagi, tetap nyapu lagi, ya beres-beres lagi kayak gitu ya teman-teman. Namanya juga hidup ya, kalau misalkan enggak seperti itu ya nggak bakalan ada kehidupan. Oh iya teman-teman, akhir-akhir ini nggak tahu kenapa ya, aku tuh suka banget sama itu ya, sama berita-berita yang lagi pada viral gitu ya. Nah, ini sambil aku juga beresin benang ya, karena nggak ada kegiatan. Jadi karena kan rumah aku tuh kayaknya berantakan banget gitu ya. Jadi daripada aku bengong gitu, nggak ada aktivitas, ya udah jahitan juga belum ada yang jahit gitu ya teman-teman, masih sepi gitu, sepi. Pelanggan tuh kayaknya nggak tahu kemana gitu ya, nggak ada jahitan, mungkin nggak pada bolong gitu bajunya ya teman-teman. Jadi aku nganggur kali ini. Nah, untuk mengisi waktu luang aku beresin benang yang kusut ya. Oke teman-teman, kembali ke cerita ya. Tadi tuh aku mau cerita akhir-akhir ini ya teman-teman, aku tuh suka banget sama berita-berita yang lagi viral gitu. Nah, sekarang itu seliweran terus gitu di beranda aku tuh tentang Kali Bekasi, tentang itu ya yang viral-viral anak sekolah gitu ya. Aturan Jawa Barat kan, aturan gubernur ya teman-teman, anak-anak sekolah itu pada jalan kaki ya. Nah, pada bikin konten kayak gitu, jadi aku kayak lagi-lagi tuh berita yang kayak itu gitu, yang itu ya. Kalau zaman aku ya untuk nanggepin itu ya bagus sih teman-teman. Soalnya zaman dulu aku masih sekolah itu, aku tuh jalan kaki teman-teman ke sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah itu ada kayaknya 2 kilometer. Nah, jadi berangkatnya itu aku jalan kaki, pulangnya juga aku jalan kaki. Jadi sehari itu aku jalan kaki sampai berarti 4 kilo ya teman-teman. 4 kilo aku jalan kaki dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah gitu. Kadang-kadang kalau misalkan aku lagi capek atau rada sakit, aku naik angkot. Waktu zaman dulu aku tuh naik angkot 300 rupiah kalau nggak salah ya. Pokoknya murah banget deh waktu dulu ya.
Zaman-zaman aku sekolah tuh paling seneng tuh jalan kaki bareng-bareng. Tapi untuk anak-anak sekarang ya susah banget disuruh jalan kaki aja sampai ngeluh ke gubernur ya. Lucu banget deh lihat konten-konten anak zaman sekarang ya teman-teman. Terus lagi ya yang perpisahan itu ya, yang perpisahan anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu kan katanya eh, nggak ada lagi perpisahan kayak wisuda gitu ya teman-teman. Terus nggak ada lagi study tour kayak gitu. Waktu zaman aku sekolah dulu ya teman-teman, itu study tour itu nggak wajib ya. Terus waktu aku itu juga nggak pernah ikutan namanya study tour. Pernah ya waktu SMP itu ada study tour ke Jogja. Aku tuh nggak ikutan teman-teman karena orang tua aku tuh nggak izinin. Terus dari pihak sekolah juga nggak maksa, nggak harus gitu ya teman-teman. Jadi yang mau ikutan ya udah patungan, yang nggak mau nggak usah gitu. Zaman dulu tuh kayak gitu. Terus nggak ada juga tuh wisuda pakai toga gitu. Nggak ada teman-teman, cuman perpisahan ya ada pentas, organ tunggal kayak gitu, jadi nyanyi-nyanyi aja kayak gitu sih. Zamannya aku ya, tahun berapa ya SMP itu, aku tahun 2004 kalau nggak salah ya teman-teman, aku itu tahun 2004. Ini aku rada ngegigil ya teman-teman dubbingnya soalnya dingin banget. Oke teman-teman, itulah ya sekelumit sekelumit cerita aku di masa lalu. Waktu sekolah itu aku sering jalan kaki, dari SD sampai SMP itu aku jalan kaki teman-teman. Kenapa jalan kaki? Karena aku tuh dulu kalau bekal itu terbatas ya. Kadang kan dari rumah jam 6 gitu ya. Jam 6 tuh udah berangkat sekolah gitu. Terus di sekolah, pulang sekolah itu misalkan jam setengah 1 dulu ya. Setengah 1. Kemudian ada eskul juga dan sebagainya tuh di sekolah gitu ya. Jadi kadang uang jajan itu habis gitu untuk makan gitu, daripada uangnya buat ongkos ya. 300 rupiah zaman dulu kan lumayan ya harganya ya. Maksudnya nilainya itu lumayan gitu ya, bisa buat beli apa gitu, jajanan somai atau cilok gitu ya teman-teman. Jadi aku mikirin ke situ, daripada itu mending ntar pulangnya jalan kaki aja sama temen sekampung atau temen tetangga di sekampung yang searah jalannya gitu. Dan seru banget sih sebenarnya kalau misalkan pulang jalan kaki bareng teman-teman tuh, bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu ya teman-teman. Tapi untuk sekarang itu ya anak SD aja udah bisa motor gitu untuk sekolah aja, padahal 1 kilo gitu ya, atau sama aja mungkin kayak aku 2 kilo, tapi udah naik motor kayak gitu ya teman-teman. Zaman sekarang mah apa-apa motor gitu. Dulu mah sepeda aja tuh kayaknya mewah banget gitu teman-teman. Ya beda zaman, mungkin beda cerita gitu ya teman-teman. Tapi untuk sekarang aturan gubernur Jawa Barat itu, anak-anak tuh nggak boleh anak-anak di bawah umur gitu ya, mungkin nggak boleh tuh bawa motor gitu. Terus itu dianterin sekolah juga, katanya kalau pagi itu nggak boleh dianterin gitu. Harus jalan kaki gitu katanya gitu ya. Kalau untuk aku sih yang mendengar berita itu, yang lihat gitu ya, setuju-setuju aja sih. Itu melatih untuk sehat, bugar gitu, dan makin sehat untuk anak-anak Indonesia gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ya, ini udah beres semua dan benang pun sudah rapih ya. Sudah tertata rapih ya teman-teman, benangnya udah tertata rapih tuh. Dan tadi aku habis angkat jemuran ya teman-teman, dan aku tunjukin yang kemarin aku beresin ya. Aku beresin, ini air galon punya aku. Nah udah rapih ya teman-teman. Ini udah aku sapu, nggak aku pel karena masih bersih ya teman-teman. Jadi aku ngepelnya
2 hari sekali ya teman-teman. Oke, aku mau lipat-lipat baju dulu ya. Nah, bajunya udah kering ya teman-teman, jadi aku lipetin aja karena aku nggak setrikain ya teman-teman. Jadi untuk menghemat listrik, karena udah lama ya, udah berapa bulan ya, hampir setahun lebih ya. Kayaknya aku jarang setrika baju-baju aku, semua tuh jarang banget aku setrikain. Jadi baju-baju yang gampang kusut sama baju kerja aja yang aku setrika gitu ya, baju kerjanya Paksu gitu. Kalau baju kerjanya aku mah daster ya, nggak usah disetrikain juga lah, udah ntar juga rapih sendiri kalau udah dipakai mah ya gitu ya teman-teman. Yang penting mah dilipet gitu dan bersih gitu ya teman-teman. Nah, ini aku sambil lipet-lipet sambil nonton juga, nonton YouTube, nonton apa aja ya yang aku suka pasti aku tonton. Kadang nonton teman-teman sesama konten kreator gitu ya teman-teman, kadang-kadang. Terus aku juga kadang ya nonton, kadang di komen, kadang lupa gitu, lupa komen gitu ya, tahu-tahu ketiduran gitu. Kalau nonton itu kadang-kadang sambil tiduran gitu. Nah, ini gimana nih teman-teman, nonton aku sambil ngapain nih? Sambil tiduran kah? Atau sambil aktivitas juga? Atau sambil bekerja gitu ya? Silahkan komen-komen ya di kolom komentar biar makin akrab begitu ya kalau saling komen ya teman-teman. Nah, aku tuh setiap hari seperti ini ya, jadi untuk menghilangkan rasa bosan, karena kalau misalkan nggak sambil nonton itu rasanya ngantuk gitu, bosen, ujung-ujungnya antar aja lagi lah lipetnya, ntar tidur dulu gitu, taunya ketiduran, taunya nggak dilipetin kayak gitu. Penyakit ya teman-teman, penyakit kalau misalkan lagi lipet-lipet itu tiba-tiba scroll gitu ya, terus ketiduran, ngantuk itu ketiduran, ntar aja ujungnya nggak jadi kayak gitu ya. Tapi untuk sekarang ya aku paksain aja ya, Allahumma paksakan. kata kata siapa ya, kata orang tua aku dulu ya, suka bercanda kayak gitu kan, harus dipaksain kalau pekerjaan rumah itu, kalau nggak dipaksain nggak bakalan selesai katanya gitu ya, kalau kata orang tua zaman dulu. Nah, makanya aku tuh belajar lagi nih dari orang-orang tua zaman dulu, ya harus dipaksain. Biasa itu karena dipaksa gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Seperti aku juga ya, kalau nggak dipaksain mah nggak bakalan selesai kayak gitu ya. Nah, ini hampir selesai ya, tinggal daleman aku lipet-lipet seperti itu. Nah, kalau teman-teman bajunya disetrika apa dilipat aja nih, sharing ya. Alhamdulillah ya teman-teman, semua kerjaan aku sudah selesai dan ini lipetan aku udah selesai juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dah.